Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan malam hari ini Lobi merupakan kerjasama antara Arek TV dan juga Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Dan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi datangnya masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015 nanti. Dan nanti juga akan berbicara juga ada dua orang pelaku usaha yang asalnya dari Sidoarjo. Yang satu adalah pelaku usaha minuman yang berasal dari lidah buaya, dan satunya lagi adalah pelaku usaha aksesoris. Seperti apa? Sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, semua sektor usaha mulai berbenah, tidak terkecuali sektor UMKM Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur yang diproyeksikan menjadi pintu gerbang MEA 2015 telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat daya saing UMKM Jawa Timur. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah pelaku UMKM terbesar adalah Kabupaten Sidoarjo. Aneka produk ada di kabupaten ini, mulai dari makanan, minuman, tekstil, hingga aksesoris dihasilkan oleh pelaku UMKM di Sidoarjo. Harniati, seorang ibu rumah tangga yang sejak akhir tahun 2011 memulai bisnis minuman berbahan dasar tanaman lidah buaya. Wanita yang tinggal di Perum Taman Tiara Sidoarjo ini setiap harinya dibantu oleh 4 orang karyawan dalam memproduksi minuman berbahan dasar lidah buaya. Produk minuman lidah buaya buatannya terbagi atas 5 varian dengan kisaran harga antara Rp3.000 hingga Rp18.000 per kemasannya. Berbeda dari Harniati, pelaku UMKM yang bernama Rini Krisnanto memulai usaha aksesoris sejak tahun 2010. Dibantu 4 orang karyawannya, setiap harinya dia memproduksi berbagai macam pernak-pernik berbahan kristal, batu, manik-manik, akrilik, flanel, dan kain perca. Produk aksesorisnya tidak hanya dipasarkan di Pulau Jawa, namun sudah merambah di Pulau Sumatera dan beberapa pulau lain di Indonesia. Dari bisnis aksesorisnya ini, dia mampu mendapatkan omset rata-rata Rp25 juta per bulannya. Lantas, kiat apakah yang akan dijalankan keduanya dalam mempertahankan bisnisnya jika gerbang pasar bebas ASEAN sudah dibuka? Inovasi apa yang akan dilakukan agar tidak tergerus oleh membanjirnya produk dari negara-negara di ASEAN? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, itu tadi kita sudah menyimak bersama satu cuplikan yang akan kita bahas malam hari ini. Ada 2 orang narasumber yang sudah hadir. Saya perkenalkan langsung. Yang pertama ada Ibu Dwi Krisnanto. Selamat malam, Bu Dwi Krisnanto. Sapaannya apa ini? Bu Dwi atau Bu Kris? Saya lebih dikenal dengan Bu Kris. Bu Kris ya, oke. Saya panggil Bu Kris. Di samping Bu Kris ada Ibu Harniati. Selamat malam, Ibu Harniati. Kabarnya bagaimana malam hari ini? Kabarnya baik-baik aja. Baik-baik ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana tantangan UMKM Jatim menghadapi MEA 2015. Nah, sebelum kita membahas yang agak jauh MEA, kita mau bahas dulu soal usahanya ya, Bu Kris ya. Ya. Kalau Bu Kris ini adalah pelaku usaha aksesoris ya? Ya. Sudah dari tahun 2010? Ya. Tepatnya kapan itu, Bu? Waktu itu tepat bersamaan dengan launching pertamanya itu pada saat hari ulang tahun saya. Hari ulang tahun Bu Kris? Hari ulang tahun saya itu gampang diingat 17 Agustus. Bertepatan dengan betul. Hari Kemerdekaan ya? Jadi awalnya pada saat itu di tempat saya tinggal, di perumahan saya tinggal itu ada semacam, biasanya kan ada keramaian ya Mas ya. Nah, kita gelar produk, saya tuh buat ini. Nah, saat itu pertama kali saya launching. Apa produk yang pertama kali Bu Kris buat waktu itu? Waktu itu bentuknya? Saya aksesoris dan clay juga. Dari clay ya? Clay, iya. Oke, itu tahun 2010, 17 Agustus Betul. ya? Memang awalnya Ibu aksesoris atau sebelumnya ada usaha lain yang dicoba? Jujur saya katakan, sebetulnya sebelum saya menekuni bidang aksesoris ini, ada beberapa yang sudah Apa saja Bu yang sudah dicoba? Yang pertama itu, waktu itu saya usahanya pertama adalah waktu itu bunga ya Mas ya. Bunga. Okay. Kemudian sampai malam, tapi saya lihat kok bunga saya nggak bagus-bagus gitu. Itu saya mikir, oh ini bukan saya punya gitu. Bunga sudah selesai, saya berganti lagi berganti jadi dengan apa? kucing. Jadi saya pelihara 6 pasang kucing Angora. Harapan saya mungkin nanti bisa saya rawat sedemikian rupa. Gitu ya, Tapi ternyata
juga tidak berhasil di situ. Kemudian saya bikin usaha empek-empek. Tapi pada saat makanan, tapi pada saat saya masak kayaknya saya merasa tertekan ya, kayaknya kok nggak seperti yang saya inginkan. Terus belajar jahit juga. Jahit juga waktu itu sudah masih sampai belum juga. Masih belum. Akhirnya terakhir adalah ini 2010 itulah ya. Saya menemukan ada rasa suka. Saya rasanya nyaman, saya merasa senang. Berarti memang akhirnya ketemulah jiwanya Bu Kris adalah membuat kreasi dari berbagai macam bahan ya Bu ya. Betul. Bahannya apa saja Bu yang dibuat? Ada dari akrilik, manik-manik, kristal, ada batu alam, diikat dengan tembaga, kemudian ada, kalau saya nemu tali sepatu saya bisa juga. Oke, jadi bahan-bahan yang mungkin yang ada di sekitaran kita Mas, gitu ya? flanel, perca, kain sisa, ketemu tukang jahit, saya minta sisanya, saya bikin. Nah kalau usahanya Bu Harniati ini, dari tahun 2011 akhir ya, bisa diceritakan awal mula menerjuni bisnis minuman lidah buaya ini seperti apa ceritanya Bu Harniati? Awalnya itu kan lidah buaya di sekeliling rumah itu kan banyak. Nah itu kan banyak manfaatnya juga. Akhirnya coba-coba akhirnya ketemu ini lidah buaya itu. Jadi kan banyak manfaatnya, kita dari manfaatnya itu yang kita olah itu kan. Jadi banyak manfaatnya, makanya kita olah jadi minuman. Kan kadang-kadang lidah buaya kan rasanya nggak enak gitu, jadi kadang-kadang pahit, kadang-kadang sengir gitu kan. Kita olah, kita trial terus sampai sekitar 1 tahun itu akhirnya ketemu itu. Dari awal itu 1 tahun ya masa eksperimennya Bu ya? Iya. Oke. Jadi sampling ke pertama tetangga. kali ke siapa Bu waktu itu produknya ditawarkan? Pertama kali itu ya kita coba-coba di pinggir jalan gitu Pak, yang di Taman Pinang itu. Jadi kan banyak orang lewat di situ. Lah kita sampling rasanya sama lidah buayanya ini, rasanya kurang apa gini, terlalu manis atau terlalu gimana, terlalu asam atau apa gitu. Kita sampling pasarnya gitu. Bisa dibilang setelah 1 tahun masa trial error itu tadi, akhirnya ketemulah racikan yang pas saat ini ya Bu ya? Sekarang iya. Jadi kita pertama itu titipkan ke koperasi, ke toko-toko gitu. Jadi dikomplain sama konsumen langsung kan. Jadi saya terjun langsung di marketingnya. Ini terlalu manis, terlalu asam, terlalu lidahnya terlalu kayak gini. Akhirnya ketemu diubah-ubah itu, terus diubah rasa-rasanya diubah, terlalu manis, seleranya Jawa Timur itu kayak apa, jadi ikuti. Jadi Jawa Tengah itu kayak apa, kita ngikuti. Sampai akhirnya terus ketemu sekarang ini banyak peminatnya begitu ya, dengan komposisinya sekarang. Oke, kalau berbicara soal produk ini kan semua pasti harus memiliki ciri khas ya Bu Kris ya. Kalau Bu Kris dulu, yang merupakan ciri khas produknya Bu Kris ini apa kalau bisa dibilang? Kalau saya ada 2 ya Mas ya. Yang pertama itu dari batu alam. Dari batu alam, dan yang kedua dari bahan kain yang korsase. Itu kan di pelaku usaha yang lain juga ada yang pakai batu alam. Kalau yang benar-benar Bu Kris nih, ini pasti dilihat, oh ini Bu Kris nih gitu. Apa tuh Bu? Desainnya Mas. Desain? Iya. Oke. Dari batu alam itu kan memang yang seperti kita ketahui kan banyak sekali teman-teman pelaku usaha juga ya. Tapi saya tetap berusaha mencari bahwa kalau orang ngelihat ini punya Bu Kris gitu. Ini bahan-bahannya kalau yang batu alam ini didapatkan dari mana saja Bu Kris? Batu alam ini kan saya dapatnya dari daerah Pacitan. Jadi kita kerjasama dengan penambang ya mungkin penambang di sana. Kemudian saya minta bahwa kita perlunya batunya seperti apa. Kalau dengan batu ini dari tahun berapa Bu Kris mulai berkreasi dengan batu? Kalau batunya sendiri sih mungkin setahun kemudian ya Mas, dari tahun 2010. 2011 sudah mulai berkecimpung dengan batu ya Bu ya? Oke, berarti sudah mengenal banyak dong tentang batu ini. Kalau saat ini yang saya dalami cuma 2 ya Mas, batu drusi dan batu akik itu. Itu ada manfaatnya nggak Bu khusus gitu kalau untuk pakai batu? Kalau menurut Sahibul Hikayat gitu ya, menurut mitosnya, jadi batu akik itu kan bahasa lokalnya. Tapi kalau bahasa ininya Latinnya kan kadang-kadang kita sebut batu agat. Nah, batu agat itu jadi batu yang bisa membuat ada menimbulkan rasa power, berani gitu. Nah kalau batu drusi ini yang warna, mana Bu yang batu drusi itu? Mohon maaf, yang ini, yang putih ini, yang warnanya putih ya. Yang batunya warna putih itu dia bisa menambah aura. Oh gitu, untuk si pemakainya. Si pemakainya. Jadi mungkin di samping merasa auranya tambah juga kan, yang jelas dia tambah cantik. Mungkin gini Bu, karena pakai batu dari Bu Kris jadi semakin meningkat percaya dirinya. Betul. Gitu kali ya. Cuman ya ini kan ada batunya itu kan, batu tuh aslinya kan ada yang batu asli, ada yang kalau kita istilahnya ada yang treatment jadi diwarnai. Ada yang diwarnai juga.
Kalau dari Bu Harniati yang membedakan produk Bu Harniati dari yang lain apa? Kita kan mereknya Mekoki, terus kita tanpa pemanis buatan, murni gulanya. Tanpa pemanis buatan. Gulanya pun murni. Kalau untuk prosesnya sendiri itu tahap-tahapannya rumit tidak sih Bu? Kalau untuk mengolah lidah buaya ini? Rumit juga enggak juga. Jadi pengupasan, habis pertama itu kan dari kebun kan, lidah buaya itu dari kebun, dicuci bersih, semuanya dicuci bersih, habis itu baru dipengupasan kan. Proses pengupasan, habis itu cuci bersih lagi, baru kena sirup panas, di packing itu aja. Jadi tidak ada proses kayak mencuci dengan air kapur gitu, nggak ada ya Bu? Nggak ada. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Harniati dan Bu Kris. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.